Saudara-saudara, dalam kehidupan ini, relasi merupakan hal yang penting. Relasi adalah bagaimana cara kita untuk membangun hubungan dengan seseorang. Entah itu dalam tanggung jawab di antara pasangan, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, maupun ketika kita ada dalam pekerjaan. Atasan kepada bawahan, bawahan kepada atasan, dan seterusnya. Dalam relasi atau dalam hubungan itu, ada hal-hal yang ingin kita capai, dan tentunya hal-hal yang baik. Kalau dalam kehidupan keluarga, kita ingin mencapainya untuk bagaimana keluarga itu berfungsi dengan baik. Suami, istri, papa, mama, orang tua terhadap anak-anak, maupun dalam pekerjaan. Kita akan simak dalam acara Wajah Allah bersama dengan Peniel Misteri pada saat ini tentang relasi yang berhasil. Simak Peniel Misteri. Saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Peniel Misteri dalam acara Wajah Allah. Kita membahas tema kali ini, relasi yang berhasil. Relasi seperti yang tadi saya katakan merupakan hubungan di antara individu-individu pribadi dalam kelompok-kelompok, misalnya di dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Bagaimana kita mencapai sebuah tujuan dalam kehidupan ditentukan dari bagaimana kita berelasi. Sama seperti dikatakan bahwa tidak ada seseorang yang berhasil tanpa ada orang lain yang ada di sekitar dia untuk mendukung dia atau untuk menolong dia untuk berhasil. Karena itu relasi merupakan sebuah hal yang penting. Kita akan melihat bagaimana relasi yang berhasil dalam kehidupan kita berdasarkan apa yang diteladankan oleh Allah ketika Dia membimbing dan menuntun umatnya, bangsa Israel, keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Bacaan kita terambil dari Keluaran pasal 19 pada ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keenam. Bunyinya begini: kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara-saudara, berbicara tentang bagaimana kita mencapai sebuah tujuan dalam kehidupan ini, tujuan yang baik tentunya, adalah pertama-tama yang paling penting, bagaimana relasi atau hubungan yang terjadi adalah relasi yang positif, yang akan membawa kepada keberhasilan. Sebab itu judul tema kita adalah relasi yang berhasil. Saya kasih contoh, Anda menginginkan anak Anda menjadi patuh kepada Anda, mendengarkan nasihat dan melakukan apa yang baik.
Dalam tanggung jawab mungkin sebagai guru di sekolah, Anda pun menginginkan murid-murid Anda mengikuti apa yang Anda bicarakan atau nasihatkan, bukan cuma apa yang Anda ingin mereka ketahui secara pikiran. Sebagai pimpinan di kantor, Anda pun menginginkan bahwa bawahan Anda bekerja dengan baik supaya tujuan-tujuan Anda sebagai pimpinan boleh tercapai. Nah, mari kita lihat ada beberapa hal penting dari bagian Alkitab yang tadi kita baca yang akan menginspirasi kita untuk bagaimana membangun sebuah hubungan yang berhasil. Kita tengah meneladani Allah, dan betapa luar biasa teladan Allah itu. Sebab bacaan tadi mengatakan begini bahwa Allah tengah mau memberikan 10 hukum Taurat yang menjadi patokan atau dasar kehidupan daripada bangsa Israel dalam relasi dengan Dia. Allah yang mengeluarkan Israel dari Mesir, membawa mereka ke Kanaan, ingin memberkati mereka dan mau supaya berkat-berkat itu tetap ada dalam kehidupan mereka. Untuk itu, Allah mesti memberikan batas tentang apa yang mesti dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tetapi sebelum 10 perintah itu turun, Allah mengingatkan tentang 3 hal untuk membuat umat Israel memahami bahwa relasi dengan Dia adalah sebuah hal yang penting untuk membawa mereka kepada maksudnya, memberkati mereka. Untuk menjadikan sebuah relasi yang berhasil dalam kaitan dengan kita tengah meneladani Allah, yang pertama dilakukan oleh Allah dalam bacaan kita dikatakan begini: kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Apa yang digambarkan di sini? Saudara-saudara, pertama-tama dalam sebuah relasi, maka hal yang penting adalah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya. Kasih yang sudah Dia lakukan. Anda bisa membayangkan, Israel sekian lama ada dalam penindasan di Mesir. Mereka tiap saat berharap bahwa mereka akan dibebaskan, dan itu adalah janji Allah kepada mereka. Apa yang Allah lakukan? Allah membebaskan Israel dari Mesir dengan 10 tulah yang merupakan 10 mujizat yang luar biasa. Dan tulah ke-10 menjadi sebuah pembanding bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi mereka lebih daripada yang lain. Itu sebabnya gambaran daripada ayat ini, Allah menggambarkan bahwa dirinya membawa mereka, mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Ini membawakan sebuah gambaran tentang Allah yang membawa bangsa Israel naik tinggi dengan kekuatan kuasanya untuk memberkati mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah mengasihi mereka. Kata mendukung, mendukung mengartikan bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang lebih keras daripada upaya Allah melakukannya sebagai wujud kasih Allah kepada bangsa Israel. Sebelum Allah menurunkan perintah-perintah yang mesti ditaati, Allah menggambarkan pribadinya sebagai pribadi yang mengasihi Israel. Ketika kita menerapkan ini dalam sebuah relasi, orang tua terhadap anak, atasan kepada bawahan, ketika kita berelasi dalam pelayanan, maka hal pertama yang paling penting adalah kita menunjukkan kasih kita kepada orang yang kita pimpin. Kita menunjukkan kasih kita kepada mereka yang tengah kita arahkan, atau kita nasihati, atau yang menjadi tanggung jawab kita. Kita membicarakan tentang bagaimana aku mengasihi kamu. Kalau sebagai orang tua, maka kita akan mengatakan kepada anak-anak kita bahwa Papa, Mama sangat mengasihi engkau. Dan ada banyak hal yang Papa dan Mama telah lakukan dengan memberikan kasih, bahkan mengorbankan diri kami untuk engkau. Demikian juga ketika Anda berbicara sebagai atasan kepada bawahan, maka Anda akan memberikan gambaran tentang bagaimana Anda sebagai pimpinan telah siap memberikan diri Anda untuk bawahan Anda.
dalam pelayanan pun begitu. Sebagai hamba Tuhan, kita akan memberikan gambaran tentang kasih kita kepada umat yang kita pimpin. Baru kemudian kita akan memberikan kepada mereka hal-hal yang menjadi nasihat atau ajaran apa yang boleh dan tidak boleh. Karena itu, untuk sebuah hubungan yang berhasil, hal yang pertama yang mesti dilakukan adalah kita mesti menunjukkan kasih kita. Sama seperti Allah menunjukkan kasih-Nya yang telah Dia lakukan kepada bangsa Israel sebelum Dia menurunkan 10 perintah-Nya. Yang kedua, untuk sebuah hubungan yang berhasil, Allah menunjukkan kepada bangsa Israel tentang kemenangan-kemenangan yang telah Dia raih, atau kemenangan-kemenangan yang Dia berikan kepada bangsa Israel. Hal ini penting karena bangsa Israel mesti mendapatkan gambaran tentang Allah yang berkuasa, supaya dengan demikian mereka bisa mematuhi perintah-perintah Allah. Jadi mereka akan melihat bahwa mengikuti perintah Allah bukanlah sebuah hal yang percuma, tetapi sebuah hal yang nanti akan membawakan hasil. Nah, dalam sebuah hubungan yang berhasil, kita pun harus menunjukkan kepada orang-orang yang kita pimpin, di tengah kehidupan keluarga, dalam profesi apapun yang tengah Anda jalani, atasan kepada bawahan dan seterusnya, sebagai pemimpin kita harus mengarahkan kepada mereka tentang ketika kau mengikuti apa yang telah saya katakan, maka saya membuktikan bahwa akan ada keberhasilan-keberhasilan yang dicapai, akan ada kebaikan-kebaikan yang didapatkan, akan ada kemenangan-kemenangan dalam hidup ini. Dan itu merupakan sebuah jaminan supaya apa yang kita katakan diterima oleh orang yang kita pimpin dalam hidup ini. Saya memberikan contoh tentang orang tua yang tengah mengarahkan anaknya untuk mentaati Dia, maka dia akan menunjukkan tentang kemenangan yang telah dia peroleh atau keberhasilan yang telah dia gapai. Dia akan mengatakan bahwa apa yang Papa katakan kepadamu adalah sesuatu yang telah Papa buktikan berhasil dalam hidup ini. Mungkin Anda pernah melakukan hal itu ketika menasihati anak Anda dengan mengatakan begini, bahwa ketika Papa mengatakan ini dan itu, maka Papa menunjukkan bahwa segala sesuatu yang Papa nasihatkan adalah sesuatu yang Papa lakukan, dan inilah hasilnya. Misalnya Anda menunjukkan tentang keberhasilan dalam studi, Anda akan menekankan tentang pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik, pentingnya untuk tekun belajar, pentingnya juga untuk beristirahat dengan cukup. Dan perbandingan itu berdasarkan pengalaman Anda dalam hidup mencapai apa yang baik dalam kehidupan, Anda akan memberikan kepada anak Anda sebuah hal yang dia tahu pasti bahwa itu berhasil. Sudah Anda coba dalam kehidupan Anda. Ini yang tengah Anda lakukan ketika Anda ingin membangun sebuah hubungan yang berhasil, di mana relasi atau hubungan itu akan membawa orang lain untuk masuk pada apa yang Anda inginkan terjadi untuk kebaikan dia, bukan cuma untuk kehendak Anda. Sebab Allah tengah membangun sebuah relasi yang dalam dengan menunjukkan pertama tadi kasih-Nya, dan yang kedua yang tengah kita bahas adalah kemenangan-kemenangannya, semata-mata supaya Israel mentaati Dia, supaya Israel boleh tetap diberkati seperti yang Allah kehendaki. Saudara-saudara, untuk sebuah hubungan yang berhasil, seperti yang kita bicarakan dari awal, dari teladan Allah ketika berbicara dengan Musa, supaya Musa menyampaikan hal itu kepada umat Tuhan, maka hal yang ketiga, Allah mengatakan kepada Musa, katakan kepada bangsa Israel tentang masa depan yang mereka akan alami kalau mereka mentaati apa yang aku perintahkan. Jadi dalam hubungan dengan bangsa Israel, Allah tidak hanya memerintahkan taat kepadaku, ikut perintahku, bikin ini dan bikin itu, tetapi Allah menjanjikan masa depan.
Dan inilah yang dibutuhkan oleh bangsa Israel, masa depan yang baik, masa depan yang pasti dalam pemenuhan berkat dan janji Allah. Di sini dikatakan begini, ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, artinya taat, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, hal yang ketiga yang mesti dilakukan untuk sebuah hubungan yang berhasil adalah bagaimana kita menggambarkan tentang apa yang kita katakan atau apa yang kita ingin orang lain lakukan, itu akan menjamin masa depan yang baik baginya. Saudara-saudara, orang akan sulit untuk mentaati kita apabila dia tidak melihat bahwa dia mendapatkan sesuatu yang penting di situ. Ini berbicara tentang relasi. Sebab relasi adalah sesuatu yang kita bangun tidak hanya untuk kepentingan kita, tetapi relasi yang dalam atau relasi yang berhasil kita bangun adalah untuk melihat orang lain yang tengah kita bina, kita bimbing, kita tuntun mencapai keberhasilan. Dan Allah melakukan itu kepada bangsa Israel. Anda lihat hubungannya, ini betapa luar biasa hubungannya. Pertama-tama, ketika Allah mau menurunkan 10 hukum Taurat, dia tahu bahwa Israel bisa saja menolak. Karena hukum-hukum itu sangat keras, memberontak. Tetapi Allah memagari hal itu dengan mengatakan, inilah caraku memberkati kamu. Dan bukan ini caraku untuk mengekang kamu, mengikat kamu, membuat kamu tidak bebas. Tetapi ini caraku memberkati kamu. Buktinya apa? Allah kemudian memaparkan, lihatlah bahwa aku sangat mengasihi engkau. Ketika kamu ada dalam bencana kelaparan dan mestinya kamu binasa, aku memelihara engkau di Mesir. Ketika Mesir menindas dan memperlakukan engkau dengan tidak adil, aku membela engkau. Melakukan hal-hal yang luar biasa, 10 tulah membimbing kamu keluar dari Mesir. Allah menunjukkan kasihnya. Yang kedua, kemudian Allah menunjukkan bahwa lewat sebuah relasi dengan dia, maka ada jaminan keberhasilan, ada jaminan kemenangan. Dan ditunjukkan bahwa kemenangan-kemenangan adalah apa yang Allah lakukan kepada bangsa Israel ketika mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang kuat, mulai dari Mesir, kemudian bangsa-bangsa di Kanaan. Allah meyakinkan mereka bahwa mentaati dia adalah sebuah hal yang akan membawa keuntungan. Pada saat ini, yang terakhir, Allah meyakinkan bangsa Israel bahwa dalam sebuah relasi yang dekat dengan dia, ada jaminan masa depan bagi mereka. Mereka diberkati. Ketika kita menjalin relasi yang dalam, relasi yang berhasil, maka kita harus melihat bahwa orang lain sebagai sebuah bagian daripada kehidupan yang hendak kita bawa untuk keberhasilan. Kita akan memaparkan tentang masa depan yang baik ketika mereka mengikuti apa yang kita katakan. Hal ini yang Allah lakukan. Dan 3 hal ini yang akan membawa relasi kita dalam sebuah relasi yang berhasil. Bersama dengan pasangan, orang tua terhadap anak, bahkan ketika kita berbicara tanggung jawab kita sebagai pimpinan di kantor atau sebagai pimpinan dalam perusahaan, 3 hal ini yang selalu mesti kita kembangkan dalam menjalin sebuah relasi yang dalam, relasi yang berhasil. Tunjukkan kasih kepada mereka bahwa Anda sudah melakukannya. Kemudian tunjukkan bahwa itu akan membawa kepada kemenangan-kemenangan atau keberhasilan dalam kehidupan. Dan itu akan menjamin masa depan. Kita mengakhiri acara Wajah Allah pada saat ini bersama dengan penyiar misteri. Kamu dapat, kamu bisa. Sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.